Ketemu lagi dengan kami kelompok 6 dalam pembahasan pengantar manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam sebuah organisasi. Kami kelompok 6 terdiri dari saya, Iman Syakin Daily, Ririn Setianingsi, Rodia Aprilia, dan Dila Ayu Kartika. Yang pertama adalah pengertian kelompok kerja. Menurut Mulyana, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu dengan yang lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Sedangkan kelompok kerja atau work team menurut Robbins adalah kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang saling mempengaruhi dan saling tergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai sasaran tertentu. Adapun pengertian daripada kelompok kerja menurut David W. Johnson dan Frank P. Johnson, sekumpulan interaksi interpersonal yang struktur untuk memaksimalkan keahlian dan kesuksesan anggota dalam pekerjaannya dan mengorganisasi dan menyatukan usaha tiap anggota ke anggota yang lain dalam tim. Yang kedua ada ciri-ciri kelompok kerja. Menurut Cartwright dan Zander tahun 1968 mengatakan bahwa terdapat ciri-ciri kelompok. Yang pertama adalah kelompok harus ditandai oleh adanya interaksi, yang kedua adanya pembatasan tertentu sebagai anggota, yang ketiga menyadari bahwa mereka adalah kepunyaan kelompok, yang keempat berpartisipasi sesuai dengan kedudukannya terhadap objek modal ideal ya sesuai dengan super egonya, dan yang terakhir adalah adanya ganjaran dari kelompok terhadap anggota yang melanggar norma dan ketentuan kelompok lainnya. Berikutnya adalah pengertian komunikasi dalam organisasi. Menurut Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran pesan atau informasi dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang berikutnya adalah jenis-jenis atau arah dan fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi dari atas ke bawah, top down atau downward communication. Yang kedua, komunikasi dari bawah ke atas, bottom up atau upward communication. Yang ketiga, komunikasi horizontal atau horizontal communication. Yang keempat, ada komunikasi diagonal atau diagonal communication. Adapun yang menjadi fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi, yang pertama adalah fungsi pengawasan, yang kedua sebagai motivasi, yang ketiga pengungkapan emosi, dan yang terakhir adalah sebagai informasi. Ini adalah saluran komunikasi. Yang pertama saluran komunikasi formal, di mana saluran komunikasi formal ini telah sesuai dengan jalur atau asal perintah susunan perusahaan. Yang kedua ada saluran komunikasi informal, di mana komunikasi ini tidak terikat perintah atasan ataupun bawahan. Mereka adalah orang yang telah melalui level manajemen serta batas kekuasaan. Berikutnya adalah hambatan dan cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama ada hambatan personal, di mana setiap atribut pribadi yang menghambat komunikasi. Yang kedua hambatan fisik, contohnya adalah suara, waktu, ruang, dan lainnya. Ketika berbicara di tempat yang sangat berisik sehingga kita tidak dapat mendengarkan apa yang orang lain katakan. Itu merupakan hambatan fisik. Bentuk bangunan dan mengganggu juga merupakan hambatan fisik. Perbedaan waktu, daerah, media yang rusak juga termasuk dalam golongan hambatan fisik. Yang ketiga ada hambatan semantis, di mana hambatan semantis ini merupakan ilmu mengenai makna kata. Hambatan semantis umumnya terjadi pada organisasi yang punya beragam budaya dan bersifat internasional. Keanekaragaman budaya ini menimbulkan berbagai perspektif, kebiasaan, dan perilaku anggota yang berbeda, sehingga sulit dalam memahami satu dengan yang lainnya. Demikianlah pemaparan materi tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you and see you.